Mari belajar Matematika Peminatan kelas 11 IPA bersama Asma Channel. Matematika itu mempesona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asma Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar Matematika Peminatan kelas 11 IPA. Materi yang akan dibahas adalah persamaan dasar trigonometri, yaitu keempat, bagaimana cara menyelesaikan persamaan cos X sama dengan cos alpha. Untuk bisa kita menyelesaikan persamaan cos X sama dengan cos alpha, maka kita akan selesaikan problem di bawah ini. Dalam selang X sama dengan 0 derajat hingga 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri 2 akar 3 cos 2x tambah 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, perhatikan, 2 akar 3 cos 2x tambah 3 sama dengan 0 bila ditambahkan dengan negatif 3 di kedua ruasnya, maka diperoleh 2 akar 3 cos 2x sama dengan negatif 3. Kemudian bila kedua ruasnya kita lanjutkan dibagi dengan 2 akar 3, maka di sini kita dapatkan 2 akar 3 per 2 akar 3 itu 1. Jadi di ruas kiri tinggal cos 2x, kemudian di ruas kanan negatif 3 dibagi 2 akar 3. Jadi negatif 3 per 2 akar 3. Kita lihat sifat dari akar, bahwa A dibagi dengan akar A, hasilnya adalah A, akar A. Maka kita lihat bahwa 3 dibagi dengan akar 3, hasilnya adalah akar 3. Jadi cos 2x sama dengan negatif akar 3 per 2. Sekarang kita akan mencari nilai cos yang nilainya negatif akar 3 per 2. Perhatikan relasi kuadran berikut. Dari tabel kuadran ini terlihat bahwa cos bernilai negatif di kuadran 2 dan kuadran 3, karena cos itu positifnya ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kita akan mencari cos akar 3 per 2. Cos berapakah yang hasilnya akar 3 per 2? Perhatikan segitiga berikut ini. Di sini kita peroleh bahwa cos dari 30 derajat, yaitu sisi samping per miring, akar 3 per 2. Jadi kita dapatkan alfa di sini adalah 30 derajat. Maka kita akan temukan bahwa cos 2x pada kuadran 2 itu sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat, yaitu 150 derajat. Ini di kuadran kedua. Bagaimana dengan kuadran ketiga? Di kuadran ketiga sudutnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Alfanya tadi adalah 30 derajat. Maka di kuadran ketiga adalah cos 2x sama dengan cos 210 derajat. Dari mana? Yaitu 180 tambah 30 derajat. Sekarang kita akan coba selesaikan bagian A, yaitu di kuadran 2, cos 2x sama dengan cos 150 derajat. Perhatikan rumus dasar cos x sama dengan cos alpha. Jika cos x sama dengan cos alpha, pertama kita dapatkan bahwa x itu sama dengan alpha tambah n kali 360 derajat. Yang kedua, x itu sama dengan negatif alpha tambah n kali 360 derajat, di mana n nilainya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Dengan mengikuti dua rumus ini, maka kita akan dapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, kita mengambil di sini alfanya adalah 150 derajat, maka jadi 2x sama dengan 150 derajat tambah n kali 360 derajat. Bila semua ruas dibagi dengan 2, maka kita dapatkan
2x bagi 2 itu adalah x. 150 derajat bagi 2, 75 derajat. N kali 350 derajat bagi 2 adalah N kali 180 derajat. Jadi X sama dengan 70 derajat tambah N kali 180 derajat. Sekarang kita akan mencari beberapa nilai X dengan mengambil beberapa nilai N. Kita ambil dulu untuk N sama dengan negatif 1, hasilnya adalah X sama dengan 75 derajat tambah negatif 1 kali 180 derajat. Maka sama dengan 75 derajat tambah negatif 180 derajat, hasilnya negatif 105 derajat. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak berada dalam interval X, yaitu negatif 150 derajat lebih kecil dari 0 derajat. Kita pindah untuk N sama dengan 0. Maka X sama dengan 75 derajat tambah 0 kali 180 derajat. Diperoleh 75 derajat tambah 0 derajat. Hasilnya 75 derajat. Ini memenuhi. Kenapa? Karena 75 derajat berada di dalam interval X. Kemudian kita ambil untuk N sama dengan 1. Maka X sama dengan 75 derajat tambah 1 kali 180. 75 derajat tambah 180 itu sama dengan 255 derajat. Ini memenuhi. Kenapa? Karena berada dalam interval X. Kemudian untuk N sama dengan 2. Maka X sama dengan 75 tambah 2 kali 180. Hasilnya adalah 75 derajat tambah 360 derajat. Sama dengan 435 derajat. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena berada di lebih besar dari 360 derajat. Tidak berada di dalam interval X karena 435 derajat lebih besar dari 360 derajat. Dari sini kita kumpulkan atau kita himpun bahwa sudut-sudut yang merupakan nilai X adalah, atau nilai X yang memenuhi adalah 75 derajat dan 255 derajat. Ya, 75 derajat dan 255 derajat. Baik, kita masuk bagian berikutnya. Kalau cos 2X sama dengan cos 150 derajat, kita gunakan rumus kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa tambah N kali 360 derajat, maka kita dapatkan 2X sama dengan negatif 150 derajat tambah N kali 360 derajat. Bila kedua ruas dibagi dengan 2, maka 2X bagi 2 adalah X negatif 150 derajat bagi 2, negatif 75 derajat. N kali 360 derajat dibagi 2, maka menjadi N kali 180 derajat. Seperti ini. Sekarang kita akan mencari beberapa nilai X dengan mengambil beberapa nilai N. Kita akan ambil nilai N sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 75 derajat tambah 0 kali 180 derajat. Hasilnya adalah negatif 75 derajat tambah 0 derajat, sama dengan negatif 75 derajat. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena negatif 75 derajat tidak berada di dalam interval X, yaitu lebih kecil dari 0 derajat. Kita lanjutkan bagaimana dengan N sama dengan 1. Maka diperoleh X sama dengan negatif 75 derajat tambah 1 kali 180. Sama dengan negatif 75 derajat tambah 180 derajat, hasilnya adalah 105 derajat. Ini memenuhi karena berada dalam interval X. Jadi 105 derajat itu berada antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sekarang kita masuk ke N sama dengan 2. Maka diperoleh X sama dengan negatif 75 derajat tambah 2 kali 180 sama dengan negatif 75 derajat tambah 360 derajat. Hasil terakhirnya adalah 285 derajat. Ini juga masih memenuhi karena berada dalam interval X.
Sekarang kita pindah ke N sama dengan 3. Kalau N-nya bernilai 3, maka X sama dengan negatif 75 tambah 3 kali 180 derajat. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif 75 derajat tambah 540 derajat. Terakhir adalah 465 derajat. Jadi hasilnya adalah 465 derajat. Ini tidak memenuhi, kenapa? Karena 465 derajat itu tidak berada dalam interval X, yaitu lebih besar dari 360 derajat. Dari sini kita lihat bahwa nilai-nilai X yang memenuhi adalah 105 derajat dan 285 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 285 derajat. Itu untuk menggunakan rumus kedua. Sekarang, kalau kita menyelesaikan cos 2x sama dengan cos 150 derajat pada kuadran kedua itu, ternyata pada saat menggunakan rumus pertama, himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 255 derajat. Sedangkan menggunakan rumus kedua, yang ini menggunakan negatif alfa, ternyata himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 285 derajat. Maka dibuat suatu himpunan penyelesaian dari cos 2x dan cos 150 derajat di kuadran kedua adalah gabungan keduanya ini, atau kumpulan keduanya ini, yaitu 75 derajat, 105 derajat, 255 derajat, dan 285 derajat. Sekarang kita masuk pada kuadran ketiga, yaitu cos 2x sama dengan cos 210 derajat. Kalau kita menggunakan rumus cos x sama dengan cos alfa, yaitu rumus pertama ini, maka ini akan menjadi 2x sama dengan 210 derajat tambah n kali 360 derajat. Jika kedua ruas dibagi dengan 2, maka kita dapatkan 2x bagi 2, yaitu x, 210 derajat bagi 2 yaitu 105 derajat, n kali 360 derajat bagi 2 yaitu n kali 180 derajat. Sekarang kita akan mencari nilai x berdasarkan pengambilan beberapa nilai n. Ambil n sama dengan negatif 1. Maka x sama dengan 105 derajat tambah negatif 1 kali 180 derajat. Maka X sama dengan 105 derajat tambah negatif 180, itu hasilnya adalah negatif 75 derajat. Ini tidak memenuhi karena negatif 75 derajat tidak berada dalam interval X, yaitu kecil dari 0 derajat. Kemudian N sama dengan 0, maka X sama dengan 105 tambah 0 kali 180, maka 105 tambah 0, hasilnya 105. Ini memenuhi. Kemudian N sama dengan 1, itu X menjadi 105 tambah 1 kali 180. Ini hasilnya adalah 105 tambah 180 derajat, itu sama dengan 285 derajat. Ini memenuhi karena apa? 285 derajat ini berada dalam interval X. Sama dengan 105 tadi juga memenuhi karena berada dalam interval X. Lalu N sama dengan 2, maka menjadi X sama dengan 105 tambah 2 kali 180. Ini 105 tambah 360, maka hasilnya adalah 465 derajat. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena 465 derajat tidak berada dalam interval X, yaitu lebih besar dari 360 derajat. Sekarang kita akan menggunakan rumus kedua. Tapi sebelum kita menggunakan rumus kedua, kita tentukan dulu himpunan penyelesaiannya menggunakan rumus pertama, yaitu nilai X yang memenuhi adalah 105 dan 285 derajat. Ya. Sekarang kita pindah di rumus kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa tambah n kali 360 derajat, atau 2x sama dengan negatif 210 derajat tambah n kali 360 derajat.
Kalau dibagi 2 ini semuanya, maka dapatlah X sama dengan negatif 105 tambah N kali 180 derajat. Sekarang kita akan mencari nilai X dengan mengambil beberapa nilai N. Ambil N sama dengan 0. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 105 tambah 0 kali 180. Maka ini sama dengan negatif 105 tambah 0, negatif 105. Tidak memenuhi, kenapa? Karena tidak berada dalam interval X. Dia lebih kecil dari 0 derajat. Sekarang kita ambil N sama dengan 1. Maka X itu sama dengan negatif 105 tambah 1 kali 180 derajat. Berarti negatif 105 tambah 180 derajat, hasilnya adalah 75 derajat. Ini memenuhi karena berada dalam interval X. Kita ambil N sama dengan 2, maka X sama dengan negatif 105 tambah 2 kali 180 derajat. Hasilnya negatif 105 tambah 360 derajat. Ini adalah 255. Memenuhi karena ada 95 derajat berada dalam interval X. Sekarang kita ambil untuk N sama dengan 3, maka X sama dengan negatif 105 tambah 3 kali 180 derajat. Maka kita dapatkan negatif 105 tambah 540 derajat. Maka hasilnya adalah 435 derajat. Tidak memenuhi karena tidak berada dalam interval X, yaitu lebih besar dari 360 derajat. Dari sini kita lihat bahwa nilai X yang memenuhi adalah 75 dan 255. Jadi himpunan penyelesaian yang menggunakan rumus kedua adalah 75 derajat dan 255 derajat. Baik. Jadi penyelesaian cos 2X sama dengan cos 210 pada kuadran ketiga menggunakan rumus 1 dan kedua dari bentuk cos X sama dengan cos alpha adalah, kita lihat, untuk yang pertama, himpunan penyelesaiannya adalah 105 dan 285. Untuk rumus kedua, himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 255 derajat. Jadi disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari cos 2X sama dengan cos 210 derajat pada kuadran ketiga adalah 75 derajat, 105 derajat, 255 derajat, dan 285 derajat. Baik, kita lihat bahwa dari penyelesaian kita di kuadran kedua dan ketiga diperoleh hasil sebagai berikut. Ini kita adalah di kuadran kedua dan ini adalah di kuadran ketiga. Kita lihat di kuadran kedua hasilnya adalah 75 derajat, 105 derajat, 255 derajat, 285 derajat. Sedangkan hasil di kuadran ketiga adalah 75 derajat, 105 derajat, 255 derajat, dan 285 derajat. Ternyata sama. Jadi penyelesaian di kuadran kedua maupun di kuadran ketiga menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Maka di sini bisa kita buat suatu kesimpulan. Dalam menyelesaikan persamaan dasar trigonometri cos X sama dengan cos alpha menggunakan rumus cos X sama dengan cos alpha, untuk X sama dengan alpha tambah N kali 360 derajat, X sama dengan negatif alpha tambah N kali 360 derajat. Untuk N dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, ternyata kita cukup fokus pada satu kuadran saja, sehingga kita bisa menyingkat waktu penyelesaian. Karena mau kuadran keberapa saja, itu ternyata sama saja himpunan penyelesaiannya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, diberikan latihan mandiri atau dalam bentuk problem, yaitu dalam selang X sama dengan 0 derajat hingga 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri 2 cos 2X kurang 1 sama dengan 0. Untuk bisa menguji kebenaran jawaban peserta didik atau siswa sekalian, silakan lihat kunci jawabannya, yaitu 30 derajat,
150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Apabila jawaban siswa sekalian sama dengan kunci jawaban, berarti Ananda telah mengerti dan telah memahami bagaimana cara menyelesaikan persamaan dasar trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alfa. Jadi demikianlah apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan di dalam video pembelajaran kali ini bisa dimengerti dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ingat, dengan Asmat Channel, matematika itu mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.